pagi Mama Boy. Selamat pagi Mama. Senang berjumpa kembali dengan Mama di pendampingan individu 5 ini. Bersyukur karena perkenan Tuhan kita diberi kesehatan, sehingga di penghujung kegiatan PGP ini kita masih diberi kesehatan yang baik dan dapat melewati semua proses dengan baik. Dan tentunya tujuan saya datang ke sini melakukan pendampingan individu 5. Adapun fokus pendampingan yang akan dilakukan ada 3, yaitu yang perlu Mama Uy ketahui bahwa yang pertama itu menyangkut dengan penerapan aksi nyata modul 3.1, dan kemudian yang kedua itu menyangkut dengan rancangan program yang berdampak pada murid, dan yang berikut perkembangan komunitas praktisi. Jadi ada fokus pendampingan itu 3, namun fokus penilaiannya hanya 1, yaitu di mana nanti keterampilan coaching di dalam diskusi atau percakapan pasca observasi dengan bidang sejawat. Jadi nanti penilaiannya ada di situ. Sebelum kita berbincang-bincang mengenai semua rangkaian kegiatan yang sudah 1 bulan ini Mama Boy lewati dan lakukan, kira-kira apa yang sudah berjalan, proses yang sudah berjalan di sekolah ini, dan mungkin rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, serta apakah ada hal-hal yang dianggap sebagai capaian dalam 1 bulan terakhir ini berdasarkan pemantauan nanti. Seperti Mama Uy sudah melakukan pembelajaran daring, baik itu di LMS dan juga bersama FASI. Bisa menyampaikan sedikit dari apa yang sudah menjadi capaian selama 1 bulan terakhir. Terima kasih Mama atas kesempatannya. Saya juga merasa bersyukur dengan pendampingan individu yang kelima ini. Dari awal sesungguhnya tidak ada minat, tetapi karena didampingi terus dari Mama pengajar pelatih, makanya sampai dengan pendampingan individu yang kelima. Hal-hal yang sudah saya lakukan sebenarnya belum terlalu berdampak karena baru awal dan kekurangan guru yang ada, tetapi bersyukur ada perhatian dari pemerintah dan juga yayasan serta klasis dan melalui jemaat-jemaat. Jadi untuk pemenuhan gurunya sudah terpenuhi. Jadi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran maupun kegiatan kokurikuler, intrakurikuler itu sudah berjalan, sudah baik walaupun belum maksimal. Ada beberapa kegiatan yang menjadi pembiasan bagi kami. Yang pertama, setiap hari kami melakukan membaca kitab suci dan anak-anak diwajibkan untuk membawa Alkitab. Hal yang lain yaitu kegiatan pembersihan lingkungan itu biasa dilakukan setiap pagi, dan juga berjalan dengan program pemerintah yaitu kegiatan kerja bakti setiap hari Jumat, dan juga ada senam bersama dan ada ibadah di awal minggu dan di akhir minggu Mama. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan raport pendidikan, kegiatan literasi, kegiatannya memang sudah berjalan tapi tersendat, dan kedepannya kita akan berjalan bersama dengan adanya raport pendidikan di sekolah kami SD Gini Beda itu literasinya masih kurang. Ya. Baik, luar biasa pencapaian yang sudah dilakukan, dan tentunya semua itu berproses bersama dengan semua rekan-rekan guru yang ada, bahkan pastinya ada dukungan-dukungan yang didapatkannya, baik itu dari orang tua murid, bahkan dari yayasan sendiri. Luar biasa kalau menurut saya kemajuan yang telah dicapai, dan terima kasih telah berbagi praktik baik yang dilakukan dari pembelajaran daring maupun yang sudah dilakukan yaitu aksi nyata di sekolah ini. Mungkin hasil observasinya nanti tadi Mama Boy sudah berikan kepada saya. Kita akan lanjutkan kepada bagian inti dari pendampingan kita hari ini,
di mana seperti tadi saya sampaikan bahwa fokus pendampingan kita ada 3 tadi. Yang pertama ini penerapan aksinya 3.1. Nah, dari sini berdasarkan hasil pemetaan yang Mama Uwi telah lakukan, bagaimana hal tersebut memengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan? Untuk kegiatan observasi yang telah dilakukan oleh saya terhadap rekan sejawat, beliau adalah guru kelas 2 dan pembelajarannya berjalan dengan baik walaupun masih mengalami kendala karena memang kegiatan pembelajaran yang dilakukan itu masih sebatas pembelajaran konvensional yang masih tradisional yang umum biasa lakukan. Dan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru berdasarkan observasi saya, beliau melakukan diskusi kelompok, dan dalam diskusi kelompok itu beberapa siswa banyak yang tidak aktif oleh karena belum terbiasa dengan pembelajaran diskusi. Jadi seperti itu. Mungkin pada modul 3.1 ini judulnya apa ya, modul 3.1? Pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Nah, pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Jadi dalam hal itu ya yang perlu kita kembangkan di sini. Dari situ Mama Uwi bisa menjelaskan kalau menurut Mama Uwi sendiri apa yang perlu dikembangkan atau dievaluasi daripada hasil keputusan yang sudah diambil. Menurut hasil observasi yang dilakukan di kelas, yang perlu dikembangkan yaitu kesiapan bahan ajar atau modul ajar, dan setelah diklarifikasi oleh guru yang bersangkutan atau rekan sejawat yang masih mengalami kendala karena kita juga baru menggunakan kurikulum Merdeka, jadi masih penyesuaian dengan bahan ajar yang digunakan dan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang semula berpihak pada guru. Setelah dilakukan apa juga itu sudah pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran yang dilakukan sudah berpusat pada murid. Jadi persiapan-persiapan yang dilakukan, ada persiapan bahan ajar, tentunya modul ajar ya, itu yang identik dengan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Mungkin adakah pengalaman yang menarik yang menurut Mama Uwi sendiri itu sangat-sangat dikenang gitu, mulai dari mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini atau mungkin dalam waktu dekat di dalam mengikuti pendidikan ini yang mencerminkan dilema etika. Terima kasih Ibu. Berkaitan dengan pembelajaran selama 10 modul berlangsung dari refleksi Ki Hajar Dewantara sampai dengan modul 3.3 pengambilan keputusan yang program yang positif yang berpusat pada murid. Hal yang saya senang yaitu pada refleksi atau filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana yang saya tahu selama ini siswa itu tidak punya apa-apa, tetapi setelah saya mempelajari modul 1.1 ternyata siswa itu sudah memiliki dari dasarnya dari Tuhan, dan kita sebagai guru hanya untuk menuntun dan menebarkan apa yang tidak ada itu. Jadi ya saya senang dari itu, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan sampai kepada nilai-nilai guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sisi emosional, dan terakhir pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, coaching itu sudah usia akademik. Yang paling saya senang itu yang masih teringat terus sampai sekarang, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Dari seluruh rangkaian mungkin materi-materi yang telah dipelajari, yang paling dikenang atau paling diingat yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin di sini menurut Mama Uwi sendiri
mungkin itu dilema etika itu mungkin terjadi pada siswa atau mungkin pada guru. Jadi, dalam hal ini mungkin mengambil keputusan yang terjadi itu seperti apa. Ya, terima kasih Mama untuk pengambilan keputusannya. Mungkin pernah terjadi dilema etika apa? Terjadi dilema etika ketika rapat kenaikan kelas. Saya sebagai pimpinan juga, saya memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk menyuarakan hal-hal apa yang menjadi kendala di kelas, dan untuk kenaikan kelas ini ada dari masing-masing guru memberitahukan bahwa ada beberapa siswa yang tidak bisa naik kelas, dan saya secara pribadi saya mengalami dilema. Apakah saya dilema etika yang berkaitan dengan merasa kasihan. Saya mengambil itu merasa kasihan, bukan merasakan aturan lagi. Dan Bapak Ibu guru juga seide dengan saya untuk anak-anak yang tidak bisa apa-apa itu diberi kesempatan untuk belajar di kelas yang lebih tinggi atau bertingkat yang lebih tinggi. Jadi dilema etika itu terjadi ini khususnya pada murid, ya? Iya, pada murid, di mana menentukan keputusan bahwa apakah murid tersebut berhak atau bisa dinaikkan kelas atau mungkin tinggal kelas, dan tentunya semua itu perlu musyawarah bersama dengan semua rekan sejawat, bukan hanya dari sepihak atau dari kepala sekolah sendiri yang mengambil keputusan, tetapi tentu semua itu berasal dari informasi itu berasal dari guru kelas maupun guru mata pelajaran. Kemudian dikaji apakah dipertimbangkan kembali apakah siswa atau murid tersebut bisa naik kelas. Ya, itu menjadi dilema, ya. Hampir semua ketika saya melakukan pendampingan individu, khususnya pada murid ini, dilema etika terjadi itu ketika menentukan pilihan atau menentukan keputusan apakah siswa itu bisa naik ke kelas yang lebih jenjang yang lebih tinggi lagi ataukah harus tinggal kelas. Itu banyak terjadi pada CGP lainnya juga seperti itu, Mama. Jika demikian, mungkin menurut Mama sendiri, apakah proses pengambilan keputusan yang diambil itu sudah sesuai dengan langkah-langkah yang dipelajari di modul 3.1 atau mungkin belum sepenuhnya? Pengambilan keputusan terhadap masalah yang saya jelaskan tadi sejujurnya belum sesuai dengan langkah yang ada pada modul 1. Ada 9 langkah, tetapi ya kita kembali ke rasa kasihannya itu. Kembali ke rasa, ke hati. Ya. Tentunya rasa itu mengacu kepada jiwa atau psikologis anak sendiri, ya. Dilema memang kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah dalam menentukan keputusan atau pilihan seperti itu. Menurut Mama Boy sendiri, di dalam menghadapi tantangan tersebut, dilema tersebut itu, apa kira-kira yang harus dilakukan untuk menghadapi itu tantangan tersebut? Terima kasih Mama. Untuk menghadapi dilema, saya harus berkoordinasi, berkolaborasi dengan teman-teman guru dan juga pihak komite serta orang tua murid. Dan yang kami lakukan yaitu memanggil orang tua untuk datang ke sekolah bertemu dengan kami para guru untuk membicarakan tentang apa yang terjadi dengan kemajuan belajar dari anak-anak. Oke, baik, kita akan masuk pada rancangan program yang berdampak pada murid. Dari sini tentu di sekolah ini seperti tadi yang sudah diuraikan dari pertama bahwa
sudah jalan program-program yang ada, tapi mungkin belum maksimal saja, dan itu sudah dapat dukungan-dukungan yang baik dari semua stakeholder yang ada. Nah, di sini mungkin sebelum kita lanjut saya ingin bertanya, apakah rancangan yang dibuat ini sudah berdampak pada murid? Untuk rancangan atau program yang dirancang itu baru sebatas yang saya lakukan sebagai calon guru penggeraknya. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan sebelum kegiatan guru penggerak ini sudah ada, seperti kegiatan literasi, ada kunjungan rumah kepada siswa-siswa yang menurut kami bahwa siswa itu perlu perhatian khusus. Nah, dalam hal ini membaca dan berhitung. Jadi kegiatan yang berdampak pada murid itu kegiatan literasi, kegiatan pembiasan ibadah. Jadi intinya kegiatan yang sudah dirancang ini kegiatan yang sudah berdampak pada murid. Tadi Mama Uis sendiri sudah menguraikan bentuk program yang sudah dirancang. Kira dukungan apa saja yang diperlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat? Untuk setiap program-program itu kalau dilakukan sendiri pasti tidak akan berhasil. Jadi perlu dukungan dari, yang pertama dari murid sendiri, yang kedua dari para guru yang ada, dan yang ketiga dari orang tua dan juga masyarakat sekitar. Tidak terlepas dari perhatian orang tua. Ya. Motivasi dan dukungan dari orang tua itu memang sangat penting untuk murid, dan juga jangan lupa bahwa masih ada komite dan juga perwakilan-perwakilan lainnya yang ada di sana. Mungkin seperti sekolah ini sekolah swasta, ya pastinya ada yayasan yang memang harus berkolaborasi dengan sekolah untuk mendukung sekolah sehingga program-program di sekolah ini dapat berjalan dengan baik. Nah, kalau menurut Mang Bui sendiri yang menjadi tantangan ya di dalam melaksanakan program yang sudah dibuat itu, tantangan apa saja? Dari pengalaman kami dan juga lebih khusus saya, yang menjadi tantangan itu yaitu kurangnya kesadaran para orang tua dalam memperhatikan anak-anak didik, terlebih anak dari rumah tangga, sehingga ketika sampai di sekolah mereka terbiasa dengan pola rumah tangganya. Sampai di sekolah mereka juga ya masih acuh tak acuh dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Tetapi sesungguhnya 90% itu para orang tua peduli. Jadi hanya sebagian mungkin yang karena kesibukan atau hal-hal lain, karena juga faktor orang tuanya ya ada yang itu ya itu latar belakang keluarga muridnya ini yang mungkin menyebabkan dukungan itu mungkin tidak maksimal ya, atau masuk di dalam tantangan yang memang harus bagaimana caranya supaya tantangan itu dapat diselesaikan kembali kepada sekolah sendiri, mulai dari kepala sekolah, guru, dan semuanya terlibat dan berkolaborasi dengan baik di dalam bagaimana program ini ketika sudah dirancang untuk dapat berhasil dilakukan di sekolah ini. Nah, baik, kita akan masuk pada perkembangan komunitas praktisi. Di sini mungkin sebelum kita lanjut, saya ingin menanyakan dulu, apakah Mama Bui sendiri sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah atau di sekitarnya jika ada? Jadi bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar yang Mama sudah lakukan selama ini? Untuk kegiatan atau komunitas sekolah, saya harus mengatakan bahwa belum ada, karena ya untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan banyak orang perlu juga butuh biaya, dan dalam program Dana POS itu selain kegiatan literasi ada kegiatan lain yang perlu ada dalam komunitas. Tetapi
bukan berarti dalam komunitas saja kita melakukan kegiatan. Secara individu kita juga melakukan praktik baik dengan sesama guru maupun antara guru dengan kepala sekolah ataupun guru dengan guru. Jadi ketika saya mendengar dan mungkin saya cermati sedikit, bukan belum ada, ya, tapi sudah ada, hanya saja komunitas ini masih bergerak sebatas di sekolah ini saja, berbagi bersama rekan-rekan sejawat. Tetapi tentunya sudah ada sebuah komunitas yang sudah dibangun, komunitas mungkin KKG di sekolah ini, kelompok kerja guru di sekolah ini, ya. Dan itu pasti sudah ada KKG sekolah sudah ada. Dari situ mungkin yang menurut Mama Bui sendiri yang menyenangkan dari kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan, mungkin berbagi praktik bagi dengan sejawat di dalam komunitas praktis yang sudah ada, mungkin sebatas yang ada di sekolah ini, contohnya seperti apa? Menurut pengalaman saya yang menyenangkan itu ketika ada dalam kegiatan seperti komunitas KKG, kita saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari teman-teman sejawat maupun dari pihak yang diundang. Jadi di sini kami merasa senang saling bertukar pikiran dan kita sesama itu mitra, tidak ada yang lebih bisa dan tidak ada yang tidak bisa. Luar biasa. Jadi yang paling disenangi ketika mungkin dalam hal bertukar pikirannya, berbagi ide-ide baik, ya, dan bermitra dengan rekan sejawat. Jadi di sini mitra tidak ada yang merasa paling lebih, paling luar biasa sehingga dia dominan dari segala hal, tetapi merasa bahwa semuanya punya potensi yang jika itu dikembangkan dan kerjasama yang baik, pasti ada sebuah keberhasilan yang akan dicapai yang bermuara kepada murid di sekolah ini. Jadi dari sini rencana yang dilakukan di komunitas praktisi, mungkin ketika sudah dibentuk nantinya komunitas praktisi yang ada, baik itu dari yayasan mungkin atau dari biasanya kan di kecamatan ada perkumpulan komunitas praktisi. Jika mungkin itu sudah ada, apa yang rencana yang dilakukan setelah mengikuti program ini? Ketika sudah ada komunitas yang baik, sudah terbentuk panitianya, susunan anggotanya, maka akan dilakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan, terlebih dalam perubahan kurikulum yang ada itu. Kita akan mendalami lagi tentang susunan dari kurikulum itu sendiri, dan juga dalam selain KKG juga ada MGMP dan juga MKKS. Dalam MKKS itu kita akan membuat rencana jangka panjang dan jangka pendeknya kepala sekolah tentang kegiatan-kegiatan implementasi kurikulum Merdeka itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa program nanti yang akan dilakukan dan ketika program JGP itu selesai, ada program yang nanti akan terus dikembangkan, dan itu pasti tidak akan bisa terlepas dari situ, karena memang itu tugas pokok kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, bagaimana kita merancang kurikulum di dalam satuan pendidikan yang ada ini sehingga bisa tercapai visi misi daripada apa yang telah kita sepakati bersama di dalam sekolah ini, ya. Nah, itu tentunya untuk menggapai semua itu ada dukungan, butuh dukungan. Nah, kira-kira dukungan seperti apa yang diperlukan dalam komunitas praktisi agar bisa terus belajar bersama, tidak berhenti di sini saja, tetapi akan ada waktu di mana bisa duduk bersama, saling berbagi ide-ide yang baik dan
saling bertukar pikiran mungkin di situ. Mungkin dukungan seperti apa lagi yang mungkin dibutuhkan Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan memang perlu dukungan dari berbagai pihak. Dukungan yang saya maksudkan di sini yaitu dari kami sebagai guru. Yang pertama itu kesadaran dirinya. Apakah benar-benar mempunyai tanggung jawab dalam pembelajaran yang berpusat pada murid, yang berpihak pada murid, sehingga dalam pelaksanaan itu kalau tidak ada kesadaran diri, semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua, manajemen diri sendiri. Kalau tunggu diberitahukan oleh orang lain, pasti merasa jenuh juga kalau setiap saat dikasih tahu tugasnya. Tapi kalau ada manajemen dari diri sendiri, maka setiap hal atau kegiatan atau pekerjaan akan dapat berjalan dengan baik. Dan hal yang lain yaitu waktu. Walaupun punya kesadaran diri, manajemen diri yang baik, tapi karena kesibukan dan juga waktu yang menurut kami yang perlu butuh waktu juga. Jadi dukungan yang paling intens, yang paling yang paling diperlukan menurut Mang Boy sendiri yaitu dari guru atau rekan sejawat ya. Di sini guru mungkin harus memanage dirinya sendiri, menjadi manajer untuk dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mempunyai kesadaran diri penuh untuk bagaimana dia bisa mengembangkan diri atau potensi dirinya dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar, khususnya lingkungan sekolah ya. Kemudian waktu, jadi dari semuanya memang waktu ya, lagi-lagi waktu yang memang harus kita atur sedemikian rupa sehingga semua program-program ini dapat berjalan dengan baik. Karena ketika kita tidak bisa membagi waktu kita dengan baik dan mengaturnya dengan baik, tentu ada program-program atau hal-hal yang kita abaikan atau kita kesampingkan pastinya, dan itu pasti akan berjalan tidak normal atau tidak baik, pasti akan pincang ketika kita mengabaikan satu program, tetapi program itu pastinya mendukung program-program yang lain itu bisa berjalan. Jadi perlu dukungan dari rekan sejawat, dari guru, dan juga waktu. Dan mungkin ada dukungan-dukungan lain lagi ya, mungkin sarana prasarana ya, yang dibutuhkan di sekolah ini mungkin. Atau mungkin sudah cukup sarana prasarana. Untuk sarana prasarananya masih kurang, termasuk tempat duduk siswanya juga yang masih kurang, dan peralatan elektronik ya. Pasti seperti ya tuntutan kurikulum merdeka, tiap-tiap kelas itu kan harus ada yang fokus, kita harus selalu bagaimana memakai atau menggunakan media ajar itu dengan baik sehingga murid di kelas itu dapat belajar dengan nyaman, menyenangkan, dan tentunya mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ada. Mungkin sebatas itu apa yang kita perbincangkan bersama pada saat ini, dan kita akan melanjutkannya dengan penilaian coaching, di mana Mama sendiri akan melakukan diskusi pasca observasi dengan rekan sejawat. Dan perlu saya sampaikan bahwa di sini saya hanya hadir sebagai penilai, tetapi yang melakukan itu adalah CGP dan juga rekan sejawat. Jadi berdasarkan observasi yang telah dibuat, maka di dalam dialog pasca observasi ini CGP menyampaikan dulu tujuan pembelajaran, dan tentunya dari awal pastinya ada perkenalan diri dulu, perkenalkan rekan sejawat, perkenalkan pengajar praktik, kemudian menyampaikan tujuan percakapan dengan rekan sejawat, dan tentunya dari hasil analisis data observasi, dan kemudian melakukan percakapan dengan baik. Dari situ
setelah menemukan area pengembangan diri, dan perbaikan diri yang hendak dilakukan dengan sejawat, maka CGP catat hasil umpan balik itu nanti di format pasca observasi. Nah, jadi kemudian percakapan perencanaan area pengembangan itu secara matang, dan nanti rencana aksi pengembangan diri nanti rekan sejawat mengisinya di format rencana aksi. Jadi bukan rencana evaluasi diri. Jadi nanti itu ada format lagi yang akan diisi oleh rekan sejawat. Jadi perlu saya ingatkan kembali lagi bahwa kehadiran saya di sini hanya sebagai penilai keterampilan coaching yang dilakukan oleh CGP. Mungkin itu saja. Kita akan berpindah kepada sesi berikut. Terima kasih atas Terima waktu. kasih banyak atas pendampingan Ibu. Kita ketemu di pendampingan yang enak. Iya. Sama-sama. Salam. Kita sudah masuk pada bagian akhir pendampingan individu kelima ini. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan lagi yang menurut Mama Uy sendiri, yang paling dikuasai dari materi-materi yang sudah dipraktikkan itu contohnya seperti apa? Materi apa? Maksudnya materi dalam modul atau Materi dalam modul. Di awal tadi saya sudah memberitahukan bahwa yang masih teringat sampai sekarang yaitu filosofi Ki-Hajar Dewantara, di mana pemahaman saya yang awalnya siswa itu adalah kelas kosong, tetapi setelah mengikuti pembelajaran ataupun kegiatan guru penggerak modul 1.1 membawa saya dan memberitahukan kepada saya pribadi bahwa siswa itu sudah ada dasarnya, tinggal kami sebagai pendidik atau sebagai guru menuntun siswa untuk mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi yang paling dikuasai dari materi-materi yang sudah dipraktikkan yaitu filosofi Ki-Hajar Dewantara tadi ya, bahwa siswa itu sudah ada bakat atau minatnya dari lahir. Jadi tinggal bagaimana kita guru mengasahnya, memolesnya sehingga mereka bisa menjadi siswa yang mempunyai potensi di dalam mereka menggapai masa depan. Nah, jika itu yang menurut Mama Uy sendiri merupakan materi yang sangat menyenangkan yang dikuasai, kira-kira materi yang masih bingung, masih belum dikuasai, masih ingin dipelajari lebih lanjut itu materi apa? Materi yang perlu saya dalami lagi yaitu tentang coaching. Alur coaching itu sendiri saya kurang mendalaminya tentang susunannya, walaupun sudah tahu bahwa harus menggunakan alur tirta, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan rencana aksinya. Tapi dalam proses ketika melakukan coaching dengan rekan sejawat, saya mengalami kebablasan dalam menyampaikan itu. Alur coaching. Ya, alur coaching. Jadi alur coaching ini yang perlu dikembangkan atau dipelajari secara lebih dalam lagi sehingga ketika nanti bertindak sebagai coach pada coachingnya, Mama Uy sendiri bisa mungkin terus mempelajari alur kita secara lebih dalam atau lebih mendetail lagi sehingga langkah-langkah di dalam bagaimana kita menyusun pertanyaan-pertanyaan pemantik, mengarahkan untuk bagaimana nanti coach yang kita coaching bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik dan sesuai dengan harapan kita sebagai coach. Mungkin dari sini semua, dari awal sampai bagian akhir pendampingan ini,
saya mau katakan bahwa pendampingan hari ini dengan Mama Bui luar biasa. Banyak sekali yang saya dapatkan. Meskipun mungkin saya hadir di sini sebagai pengajar praktik, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada banyak hal ilmu yang saya dapatkan juga dari semua proses pendampingan yang ada, khususnya pada kesempatan hari ini, dan itu menjadi pelajaran berharga bagi saya. Dan biarlah semua itu nanti boleh dapat saya gunakan dalam ketika saya kembali ke tempat tugas saya. Dan terima kasih banyak kesempatan hari ini kita bisa dapat berjumpa pada bagian akhir pendampingan, dan juga semangat Mama Bui yang luar biasa ini semoga dapat terus termotivasi untuk menyelesaikan program pendidikan guru penggerak ini. Kita sudah pada penghujung, yaitu kita akan masuk nanti pada pendampingan individu 6, dan tentunya sudah sedikit waktu lagi yang akan kita capai bersama-sama menuju kepada proses akhir dari program pendidikan ini. Tapi sebelumnya saya perlu menyampaikan lagi untuk beberapa hal menyangkut dengan pendampingan individu 6 nanti, di mana CGP atau Mama Bui sendiri dapat menyebarkan atau mengumpulkan, mungkin bisa dicatat ini, menyebarkan, mengumpulkan, dan menginput survei tentang kompetensi guru penggerak, yaitu feedback 360, kompetensi guru penggerak. Jadi menyebarkan, mengumpulkan, dan menginput survei tentang kompetensi guru penggerak, feedback 360. Jadi nanti Mama Bui perlu ketahui bahwa kegiatan ini sudah dilakukan sebelum kita melakukan pendampingan individu. Jadi setelah menyebarkan kuesioner survei feedback, nanti sesuai dengan peran Mama Bui sendiri sesuai dengan jenjang yang diambil. Dengan respondennya kepala sekolah. Jika di sini mungkin kepala sekolahnya Mama Bui sendiri, mungkin bisa ada guru senior, rekan sejawat yang bisa berperan sebagai itu. Kemudian ada rekan guru 5 orang dan siswa 5 orang. Murid. Perwakilan murid, khususnya murid dari CGP. Kemudian nanti CGP mengisi self evaluation atau evaluasi diri. Ini semua nanti sudah dilakukan sebelum kita pendampingan 6, individu 6. Kemudian yang perlu saya ingatkan lagi bahwa CGP melakukan diskusi terkait pemetaan aset. Itu nanti pelaksanaan sebelum PI6 juga. Adapun hal-hal yang harus dilakukan yaitu tentukan dulu jadwalnya. Kemudian tentukan jadwalnya tentu dengan bagaimana nanti diskusi pemetaan aset yang kepala sekolah itu dapat berlanjut pada hari apa gitu, tentukan jadwalnya. Itu nanti tentukan dengan kepala sekolah atau rekan sejawat yang akan berperan sebagai kepala sekolah. Kemudian mengundang aktor. Aktor di sini ada kepala sekolah, murid, orang tua, tokoh setempat atau perwakilan dari orang tua, dan jangan lupa komite yang terlibat dalam diskusi. Kemudian yang pasti ketika kita mengundang aktor pasti ada undangannya, dan di dalam kegiatan diskusi pasti ada daftar hadir, ada notulen, dan jangan lupa foto kegiatan. Dokumentasi kegiatan itu terus sangat penting. Jadi, dan yang terakhir setelah semuanya selesai nanti dikumpulkan dan hasil pemetaan semuanya dikumpulkan. Mungkin sebuah laporan singkat itu. Mungkin itu saja yang perlu diketahui sebelum nanti kita berjumpa di pendampingan individu 6. Namun hari Sabtu ini nanti kita ada Lokakarya 5. Jadi nanti kita akan berjumpa kembali di Lokakarya 5
Namun jika ada hal-hal yang terkait dengan pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, mungkin bisa disampaikan saat ini, maka mungkin bisa catat di LMS di jurnal komunikasi. Ada kita. Terima kasih Mama. Iya. Dari sesi terakhir ini ada diskusi tentang pemetaan aset. Apakah Mama hadir atau kami yang di sekolah saja dengan undang-undang? Iya, dengan ini aktor yang tadi saja kita sebutkan tadi. Karena ini sudah dilakukan sebelum pendampingan individu 6. Jadi nanti ketika pendampingan individu 6, nanti hasil pemetaan ini nanti baru dimasukkan ke saya. Jadi Mama pengajar tidak bisa datang. Iya. Dan yang seandainya kan sebagai pemimpinnya tidak ada, jadi guru senior yang akan memimpin. Jadi saya yang pemateri lagi gitu. Iya. Mungkin kalau hal-hal lain yang terkait pembelajaran daring, Ya. Kalau berkaitan dengan pembelajaran daring, ya seperti yang saya bilang, kesiapan hati, diri, dan waktu saja. Tanpa itu semua, sehebat apapun kita, tidak akan berjalan kegiatan yang akan kita lakukan. Contohnya seperti saya sendiri, saya mengalami banyak hambatan, tetapi karena didorong dan dibimbing, didampingi oleh ibu fasilitator dan juga pengajar praktik serta dukungan dari teman-teman calon guru penyerah, kegiatan yang menurut saya berat, menurut saya tidak mampu, tetapi ketika ada mitra yang baik antara fasilitator, pengajar praktik, dan teman-teman calon guru penyerah, maka dapat berjalan dengan baik, serta dukungan juga dari sekolah asal saya sendiri. jadi mungkin hanya itu saja. Ini terkait hal-hal yang paling intens, yang paling ini lebih mendalam lagi mungkin tidak ada ya, Ya, tidak ada. yang menjadi kendala, tidak ada ya, secara keseluruhan tidak ada. Jadi kalau menyangkut dengan waktu, dengan kesiapan diri ini, itu sudah dari awal-awal kita sampaikan ke fasilitator dan itu sudah diketahui fasilitator. Namun dengan berjalannya waktu, mungkin semua kendala-kendala itu dapat terselesaikan dengan baik. Namun meskipun mungkin belum 100%, pasti masih ada hal-hal itu kita temui di lapangan. Ya, demikian, terima kasih atas waktunya pada pendampingan kali ini. Sampai jumpa kembali di Loka Karya 5 nanti di SMP Negeri 2 Sabo Barat di hari Sabtu di waktu jam seperti biasa. Terima kasih atas waktunya. Terus belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Menggapai atau melewati semua proses pendidikan calon guru. Terima kasih Mama. Terima kasih.